tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Shalom saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Kristus. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Oh, sangat senang sekali bisa berjumpa dengan saudara. Walaupun hanya lewat online, saudara bisa mendengar suara yang saya sampaikan melalui renungan pagi. Mari kita sambut dengan doa. Ucapan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus untuk pagi yang indah ini, di mana kami boleh kembali mendengar firman yang disampaikan lewat renungan pagi. Terima kasih Tuhan, kami siap melakukan apa yang Engkau perintahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini yaitu hidup yang lama tinggal kenangan. Titus pasal 3 ayat 3 berbunyi demikian. Karena dahulu kita juga hidup dalam kebodohan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Nah saudara, secara umum orang-orang di Pulau Kreta dianggap sebagai pembohong, binatang buas, serta pelahap yang malas. Begitulah filsuf Epimenides menggambarkan penduduk di tempat asalnya itu. Pernyataan itu kemudian dikutip oleh Rasul Paulus. Saudara boleh baca dalam Titus 1 ayat yang ke-12. Untuk mengingat Titus agar ia menegur keras orang-orang Kristen di sana. Karena sekalipun mereka mengaku mengenal Allah, tetapi mereka tetap hidup dalam kejahatan. Keadaan itu diperparah dengan hadirnya para pengajar Yahudi yang legalistik, yaitu mengharuskan hukum sunat, serta berbagai pengajaran Yahudi yang melenceng dari iman Kristen. Saudara boleh periksa dalam Titus 1 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Menariknya saudara, Paulus bukan hanya mengecam atau menilai buruk jemaat di Pulau Kreta, ia bahkan mengidentifikasi dirinya dan Titus, juga semua orang Kristen lainnya, pernah ada pada posisi mereka pada masa yang lalu. Ya, dahulu kita semua sama adanya seperti mereka, hidup sesat dan tidak mentaati Tuhan, terjerat dalam berbagai hawa nafsu dan dosa. Namun, kita menjadi manusia baru ketika kita mengalami kemurahan Allah melalui karya penebusan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia membaharui serta mengubah kita. Maka kita yang dahulu seharusnya berbeda dengan kita yang sekarang. Kehidupan masa lalu yang dahulu harusnya sudah menjadi kenangan. Apakah saudara ingat nyanyian yang refnya begini? Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan
pada mezbahmu, ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Nah saudara, ini bukan sekedar nyanyian tetapi pengalaman kita. Kehidupan kita masa lalu harus sudah menjadi kenangan. Tidak lagi kita ulangi. Bahkan kita sudah mati meninggalkan cara hidup yang lama itu. Bisa bilang amin saudara? Haleluya. Nah, tonggak hidup kita seharusnya dapat dibedakan di antara masa sebelum dan sesudah mengalami keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hidup yang dahulu identik dengan berbagai hal negatif dan buruk, tetapi kini kita hidup mencerminkan teladan Kristus. Hanya Dia yang berkuasa mengubah kita menjadi pribadi baru. Kini kita dapat menjalani hidup yang berkenan kepada Allah. Saya tutup dengan kalimat ini. Kita dahulu berbeda dengan sekarang, karena pengenalan akan Kristus menjadikan hidup kita berkenan bagi Allah. Kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, untuk pengorbananmu. Engkau rela mati tersalib di atas bukit Golgota. Engkau membasuh dosa kami dengan kuasa darah-Mu. Itu sebabnya kami yang sudah hidup di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru, di mana perkara-perkara yang lama yang isinya adalah dosa-dosa dan dosa kami sudah tinggalkan. Bahkan kami sudah mati dalam perkara-perkara itu, di mana hidup yang dahulu sudah menjadi kenangan dan tidak lagi terulang pada masa kini. Karena kini hidup kami sudah menjadi baru, ciptaan yang baru yang Tuhan karuniakan kepada kami, di mana kami menjadi serupa dengan gambaran anak Allah yang hidup, menjadi seperti Yesus, di mana karakter Yesus ada di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan untuk karya keselamatan yang Tuhan sudah berikan, di mana kami mendapatkan pengampunan dosa dan kami diselamatkan, kami menjadi ciptaan yang baru. Berikanlah kami kekuatan ya Roh Kudus, supaya kami tetap hidup di dalam kekudusan dan benar-benar sudah meninggalkan cara hidup yang lama. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini, keluarga kami, usaha kami. Tuhan Yesus memberkati dan membuka jalan. Demikian juga anak-anak Tuhan yang masih sakit, Tuhan ulurkan tangan, menjamah mereka demi bilur-bilur Tuhan. Tuhan sembuhkan mereka, ajar mereka fokus memandang kepada Tuhan, tabib yang heran dan ajaib. Berkati semua anak-anak Tuhan, cukupkan segala kebutuhannya, gembalakan mereka, agar supaya mereka hidup di dalam kekudusan senantiasa. Inilah doa yang kami sudah ucapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, Tuhan Yesus memberkati dan benar-benar kita menjadi ciptaan baru. Tetap semangat, sampai berjumpa esok hari. Shalom.